المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى Karami dengan berkat Nabi Mustafa, cita-cita disampaikan, ampun segala dosa ibu bapa guru sajan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Mama Doya wasi'al karami dengan berkat Nabi Mustafa cita-cita. Ta ulang bacut mentong secara umum. So Nabi Muhammad nyan bakon jiat God nyan makhluk terlebih dibanding daripada mandum-mandum makhluk yang lain. Jadi yang pun nilai Rasulullahnya nak orang yang bersuci dada agaknya di Allah Subhanahu wa taala. Lagi yang disebut di dalam surat Al-Insyirah ayat ta, alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ayat ini berkaitan dengan peristiwa pembelahan dada Rasulullah yang disebutkan dalam berbagai riwayat, di mana dada beliau dibersihkan dari segala hal yang tidak baik dan diisi dengan kebijaksanaan dan keimanan. Jadi Rasulullah letak go ke belah dada, masa ubid, waktu kena Isra Mi'raj, ke belah dada, gepe suci, gepe malaikat, dada Rasulullah dari memandum jenis penyakit hati. Jadi hana alam dada Nabi Muhammad nyampe untuk terfikir katanya, kadang Nabi untuk bau akai, meno, medih, dengki, khianat, nya hana le. Mandum gepegleh geplah dada geboh mandum penyakit-penyakit hati yang dari malaikat sehingga dada Nabi nya betul-betul suci. Yang kehnyan makna ji alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu, maksudnya geplah geboh mandum. Jadi yang tinggal apa sifat-sifat get mentong. Jadi ubina yang sifat-sifat bau hanya kemudian Allah mensucikan lisan Nabi, lidah Nabi. Sebagaimana tersebut di dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu kecuali yang diucapkannya itu Al-Qur'an. Dan tiadalah yang diucapkannya itu yaitu Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Ayat ini menegaskan bahwa setiap perkataan Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kesucian dan ketidakmungkinan beliau berbicara atas dasar hawa nafsu. Jadi Rasulullah hana geucap tabuh kata kecuali memang memandumnya wahyu sesuai dengan Allah yang Allah mengenal. Kemudian kesucian mata Rasulullah tersebut di dalam surat An-Najm ayat 17, mazaghal basaru wa ma tagha. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampaui batas. Ayat ini mengisyaratkan bahwa mata Rasulullah SAW tetap terjaga dalam kesucian dan tidak melihat sesuatu yang tidak diperkenankan, terutama saat beliau menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah pada malam Isra Mi'raj. Wategoknya ngekalon sosok malaikat Jibril yang asli. Jadi mana? Inda sidratil muntaha, kan matanya ya, di sisi sidratil muntaha. Kemudian Rasulullah gepesuci jiwa gopnya li Allah Subhanahu wa taala, lagi disebut dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab. Innama yuridullahu liyuzhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dan keluarganya termasuk dalam golongan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kotoran baik lahir maupun batin. Makanya lagi tanya pegah awaknya anjir buk hati dia katanya ke keluarga Nabi Muhammad. Ibekna tuduhan
sampai nanti nadugaan kita baca sejarah kita kalau nanti lagi perang tu lagi perang Siffin, perang Jamal antara pasukan Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah, hanya terjadi dugaan macam-macam. Ini hanjit mana? Hanadab ni katanya. Kemudian yang kelima, kesucian hati Rasulullah sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara. Yaitu di dalam surat 193 hingga 194 dia Al-Quran dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin Jibril ke dalam hati Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Ayat ini menunjukkan bahwa hati Rasulullah SAW adalah tempat turunnya wahyu ilahi yang menunjukkan betapa sucinya hati beliau karena hanya hati yang suci yang layak menerima firman Allah Ta'ala. Jadi yang kelima, suci apa pun dada, lisan, lidah, penglihatan, adanya tubuh, roh, tubuh Rasulullah. Kemudian yang keenam, yang kelima, suci hati. Yang keenam, kesucian perilaku Rasulullah. Tiga gepegah mendum, innaka la'ala khuluqin azim. Jadi, hai dah pegah le, suci jara, suci kaki, suci mantong, sucinya, suci je. Sehingga Allah Ta'ala gepegah dengan sabah ayat untuk gepegah memandum dari awal sampai akhir bahawa bentuk tubuh Rasulullah dari yang paling hitam sampai ujung kaki, dari lahir dan batin mandum ke pesuci geken dengan sabah 3 ayat, innaka la'ala khuluqin azim. Kata hai Muhammad, kebit-kebit hana banding dalam akhlak. Jadinya maknanya ubena akhlak sifat yang tubuh Rasulullahnya mandum suci hana yang hanage. Jadi yang keenam, yang ketujuh kesucian tangan Rasulullah. Kesucian tangan Rasulullah yang sebetulnya lagi dipegah di dalam surat Al-Maidah ayat 110. Wa istakhluq minatin kahai'atit tayri biizni fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni atubri'ul akmah wal abras biizni. Meskipun ayat ini bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam, konteksnya bisa dimaknai bahwa tangan-tangan para nabi selalu diberikan keajaiban dan kesucian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan mukjizat. Rasulullah SAW juga memiliki mukjizat yang terkait dengan tangannya, seperti ketika beliau menyentuh makanan atau air yang kemudian menjadi berlimpah. Kali ada pegahannya bahwa di antara mukjizat Rasulullah mengatai giculok Rasulullah, anak jaro Rasulullah lam ciri ubid, dalam tempat ia, maka jeb padu puluh roh orang, maka ratuh roh orang jeb. Jadi dari dasar ia bacut culok jawab Nabi kenan itibit aju peken ia dari anak jawab Nabi di dalam pekenan, dalam peluk lah teken yang katanya. Dan sehingga jeb tu sembahyang dan jeb mendum pasukan yang balik mau perangnya. Jadi laginya dan bahkan yang menunjukkan bahwa kon cuma nabi-nabi, kon cuma Nabi Isa mantong yang gebi mukjizat melalui jaro, tapi memandum nabi gebi mukjizat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-8 kesucian roh Rasulullah SAW, yaitu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu surat Al-Isra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi dalam ayatnya yang pun pengakuan Allah Ta'ala terhadap Nabi Muhammad selaku hamba. Munyo katanya tak mengaku lunyo hamba Allah. Tapi menyo Nabi Muhammad Allah yang akui kehambaan koknya. Yang kelebihan, yang pun. Hanya Allah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini menggambarkan peristiwa Isra Mi'raj, di mana Rasulullah SAW diangkat ke langit dalam keadaan jasad dan ruh. Karena makna hamba lagi belum pegah malamnya, makna abdun yang mencakup jasad dan ruh. Jadi ketika Allah memperjalankan hambanya, ketika dikatakan hamba, yang makna haji ruh, tubuh, ngon roh, ngon jasad, jasad ngon nyawong banduan naina. Jadi bek nanti terbayang long, apa Nabi Muhammad ke Isra Mi'raj dengan roh mentong, nyawong mentong, hana tubuh, hana dengan tubuh dan nyawong sekaligus. Walaupunnya ni pegah hai tamong lakai, memang hai tamong lakai, karena yang ba Nabi Muhammadnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan jasad dan roh yang bersih dan mulia, memperlihatkan bahwa beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan waktu itu bak sebuah tempat, itu bak Sidratul Muntahanya, malaikat Jibril pas turut gekeun Muhammad no lun yang jet lu intak kata. Munyo lun lom watih nembeh maknya tutung lun mungkin hantu. Jadi nyan ka cit gata yang jet kena. Hana hantu oleh lain. Jadi lagi nyan kehebatan Nabi Muhammad. Jadi lekat mentong sebetul je. Munyo tanya takalon ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Nabi. Di antara je lom takalon bahwa Rasulullah nyan wuh getanyo kayang getanyo hana tanggung-tanggung. Hana cilik-cilik. Nabi Muhammad sayang ke getanyo umat nyan hana cilik-cilik. Kiban 4 bukti je tengku. Gepegah le dalam Al-Quran di dalam bukan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat padu men dalam surat At-Taubah ayat 148. Telah datang kepada kamu rasulun min anfusikum, seorang rasul dari golongan kamu sendiri. Artinya Allah nekirim ke getanyo tiro utusan dari golongan manusia. Karena untuk baik pegah long untuk munyo seandainya je Allah Taala lagi kirim malaikat, kepa malaikat? Mangatak malaikat. Hanjir cacok contoh le katanya munyo malaikat yang dikirim sebagai utusan. Karena malaikat hana dengar, hana pajubu, hana nafsu, hana segala macam. Tapi dikirim Nabi Muhammad dari golongan azizun alaihi, yang pun sifat Nabi Muhammadnya azizun alaihi ma'anittum, terasa berat baginya penderitaan yang kamu rasakan. Jadi Rasulullah pemantong yang dia kesebab sakit ditanya nyan hana mangat di Rasulullah merasa berat tak lagi tampilan urung ci wate anak tengah bayi, anak goknya yang bayi sakit. Kiban perasaan tanya orang Tuhan. Ada ajit penyakitnya menyojit tapi pinah mentong ke tanya anaknya bersehat, tanya yang sakit. Menang ke sifat Rasulullah ke tanya umat. Karena Rasulullah menyojit bak goknya wate takala meriwayat wate Rasulullah kena wafat. Wate kena wafat Rasulullah, nya Rasulullah merasa sakit cik wate ketarik nyawang. Menyum sakit cik. Bak watenya bak tengah detik-detik ditarik nyawangnya pergekeun dari Rasulullah. Wahai malaikat Israel, limpahkan semua sakit ini kepadaku asal jangan kepada umatku. Baik Nabi ke umat lu, bah lu hata mentong. Jadi le Rasulullah wate dalam detik-detik kena wafat mantong ke katanya yang teringat. Adanya pelam dalam ayatnya harisun alaikum, sangat menginginkan keselamatan dan hidayah, petunjuk bagi kamu. Rasulullah mengharapkan
menyujud umat gok nyanyo bekna mesiro yang hana iman. Bekna mesiro yang hana selamat itu. Kamong neraka. Bekna mesiro. Nyan dari ayatnya, harisun alaikum, sangat menginginkan petunjuk, hidayah dan keselamatan. Alihnya bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang mukmin Rasulullah itu amat belas kasihan dan amat penyayang. Jadi dipegah oleh para ulama kata-kata rauf rahim nyo makna ra'fah. Raufnya asal kata aja ra'fah. Ra'fahnya lagi punah pegah. Ciro anu bayi sakit, anak kita tanya runci ada ajit munyojit yang penyakitnya munyojit tapi nah bah tanya kata mentok anaknya bah sehat nyan makna je pe ra'fah wah catat menan ke Rasulullah ke tanya dan bahkan ge pegah karena makna raufnya dengan sirat amsilah mubalaghah dalam bahasa elemen saraf elemen bahasa Arab makna je amat sangat maka ge pegah rasa kasih sayang unci ke anak miet yang cutnya dibanding dengan rasa sayang Nabi Muhammad ke getanya umat jauh lebih raya rasa sayang Nabi Muhammad kepada getanya umat dibanding daripada unci ke anak miet yang bayinya. Oh kan? Qatah kecak mufhum hak kata rauf amsilah mubalaghah yang makna je amat sangat. Atau kadang-kadang punya untuk Allah Ta'ala tanya takun maha. Jadi menancit rauf rahim. Rasulullah terhadap umat bersifat rahmah. Apa makna rahmah? Sayang. Apa makna sayang? Makna sayangnya artinya lemah yang dalam hati. Hati tanya lagi miti tanya oh raya. Tanging anak siro anak yatim piatu tiduk kerok siro atih bate ia anak lain main ngembajai baru dengan peng baru dan macam-macam kenikmatan tapi le anak yatim piatunya anak mentu ngon yatimnya siro je hana to hana apa pegahaba hana ayah hana to blo baje hana segala macam sehingga le katanya waktu kalau nananya pun rasa teka lah mati nyan ken riqatun fil qalbi lemah dalam hati taqtadil in'itaf wal ihsan yang menghendaki kita berbuat baik kepada orang yang kita kasihi. Jadi karena tanya ke anak yatim piatunya ta bantu je tablo kebutuhan je pe yang penting biget je senang dan bahagia ayahnya nyan pe ken rahmah. Jadi rahmahnya le kitanya menyojit tak peduli dan tajuk kenikmatan kannya. Menancil le Rasulullah ke getanya umat. Ada aja le Rasulullah munyo mungkin buena metirapi umat goknya yang hana tamang surga. Yang hana mudah mengata nikmat. Nyan dupnan we. Jadi hak gepegah le ulama hana dalam nabi-nabi awal yang merumpok dua buah sifat yang sifatnya sebahagian daripada sifat Allah yaitu rauf rahim. Rauf rahim yang sifat Allah dan yang najid bak Nabi Muhammad. Kita sifat rauf dan rahimnya kegetanya umat. Jadi Nabi Muhammad kegetanya hana maya-maya, hana MN. Wah cacat. Sehingga gepegah bak sabah wate li Rasulullah, wate goknya kena wafat, gecerita gepegah hai bak para sahabat. Wahai sahabat lun rindu tat kecedera lun rindu tatat ke cedera lun. Sampai geken oleh para sahabat. Ya Rasulullah, alasna ikhwana, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Geken oleh Rasulullah, kan gatanya sahabat lun. Geken oleh Rasulullah. Jadi sehingga para sahabat memang tocik yang bermaksud Rasulullah. Cedera lun yang lu maksud nak ke urung-urung dari umat lun yang hudib yang awaknya hantam mumpok dah hantam kalon lun tapi awaknya beriman ke lun. Lun rindu datat ke awaknya.
Kita tanya umat gopnya yang udah di akhir zaman, yang tanya hantam tanying Rasulullah. Dan Rasulullah betul-betul rindu rasa mau kena mengumpul orang tanya. Jadi menan ke pekeun rasa sayang Rasulullah terhadap umat. Memang hana tanggung-tanggung Nabi Muhammad. Bahkan dalam riwayat yang lain dia pegah obat wate ente orang kiamat pahwa pun nyan mandum mayat cigolam bedoh dari kubur, Jibril kawai diperintahkan oleh Allah untuk setot kubur Nabi Muhammad dan bertemu hingga ke pegau. Lagi orang banjaga tengah. Pegau, bedoh Rasulullah dari kubur. Hanya kita nyong, ayu yaumin hadza ya Jibril. Nyo pura wahai Jibril. Kekenlah Jibril. Nyo ke yang dijanjikan le wa'ada Rahman. Yang dijanjikan le Allah. Jadi kiamat nyo ke. Puntat yang kita nyong le Nabi Muhammad ummati, aina ummati. Umat lun ho umat lun. Jadi hana kita nyong le Rasulullah gok nyan anak lun ho. Omoh lun ho. Puntat yang kita nyong bak Sayyidina Jibril nak ke umat lun ho. Kita nyo yang kita nyong. Jadi nyo kepa tak perlu tak perah lagi nyo. Mangat le kita nyo lagi Rasulullah bak tak cinta dan weh gok yang ke kita nyo menancit benar bertekar cinta kita nyo kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah hana mayang-mayang ke kita nyo. Bahkan dia pegang dalam riwayat menancit otai orang kiamat nanti bak watai belang padang mahsyar mandum mata orang terjengkai dia tu oleh kuasaan menan urun ke apa-apa mandum umat mengeluh. Mandum manusia mandum menderita-derita karena bakat tuum. Alihnya terfikir sebahagian leurun dalam belang padang masa watian. Tengah tuum derita, tengah apa-apa derita dia. Gekun le sebahagian. Kiban cara tanya orangnya. Kiban hana jalan tebiat geo. Pu bagi geo tabe tanya. Sehingga kepegah tu sebahagian nyo hanjut lagi orangnya. Ya tak laki bantu. Bak tol laki bantu. Kun tu bahagian. Ya bak Nabi Adam. Agak nyan Abul Bashar. Nek moyang katanya. Jadi sehingga merun-run manusia mandum jak bak Nabi Adam. Tetruk bak Nabi Adam kun. Wahai Nabi Adam. Anta Abul Bashar. Doa manusia yang pun yang kepejit oleh Allah Ta'ala. Hanan kalon kiban keadaan kamu orangnya. Ala tara ma nahnu fi. Hanan yang kiban keadaan kamu orangnya. Hanapak laki bantu. Nutulung laki bantu bak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nutulung berdoa sihat. Nutulung wahai pekun. Menyatanya pekun. Pangulai kamu. Nek tu lah takkan ya indah tu tanya. Wahai nek indah tu kamu, hanan kalon laki dulu mak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dikun le Nabi Adam. Ghadaballahu al-yawma ghadaban lam yaghdab mislahu qattu wa lam yaghdab ba'dahu qattu. Urangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tengah buat tak bengih. Lun malai halun jid. Hantam Allah Ta'ala bengih lagi nyo rayu. Hantam tiga holam ji dan hana pi hotel nyo. Betul. Lun malai jamun lun getam pajuh bawah khuldi dalam surga hanggebi lun pajuh lun malai hanun je tu. Betul ni nafsi. Makna nafsian celaka tubuh lun, celaka dah tubuh lun. Yang menalah kira-kira je. Wah tat lun, teror lun. Ai lo mantu awak don. Yang kira-kira menan ke. Jadi kun Nabi Adam mak watian cijak wak Nabi Nuh. Ngompok urun lam, jak bak Nabi Nuh lagi bantu lam. Gepegah lam le Nabi Nuh lagi kun le Nabi Adam. Allah Taala ronya dengan buat tak bunyi. Lun hana mampu. Lun menancit. Na tom lum pubut deca. Dan lun malai hanun je lagi bantu. Dicik lagi bak nabi-nabi yang lain. Hanya perintah lah Nabi Nuh diarahkan untuk umat manusia rompok Nabi Ibrahim. Tinjak bak Nabi Ibrahim. Jajak lah menanya bak belang padang masa, merun-run.
Jak merompok Nabi Ibrahim. Mengadu lah mereka tanya. Nabi Ibrahim menancit dan pegang. Lun jamun tom lum tulit lego ke Nabi Ibrahim. Yang dalam riwayat menan ke pegang. Tapi kon mutulit mungkin berken mutulit ke gate. Menan. Munyo Nabi Nuh pernah mendoakan keburukan untuk kaumnya. Jadi Nabi Nuh hatai laki bantu loh anjat lo malai. Jamun lon natom lon pubuk salah. Lon berdoa yang buruk ke kaum lon. Hatai haite mikut iman ya Allah ngejuk lom bala kurangnya. Sehingga gejuklah tufan benar. Habis manduk campur sawit. Ya. Nabi Ibrahim menan ke pegang. Lanjut. Necijak bak Nabi lain. Gearahkan bak Nabi Musa. Kau merun-run lah dalam padang masa merompok Nabi Musa. Otak teruk bak Nabi Musa menancit gekeun Nabi Musa Allah hana mampu. Nafsi. Lun malai, lun jamun natom dan pupuk salah. Lun poh tira orang yang hana diperintahkan oleh Allah untuk poh orangnya. Sehingga meninggal yang gepoh le Nabi Musa. Lun halun je. Cijak bak Nabi Isa kan. Nabi Musa perintahkan jak Nabi Isa. Kamu run lah urun jak bak Nabi Isa. Tetruk bak Nabi Isa, gekeun lah Nabi Isa menancit gekeun. Hana mampu. Tapi Nabi Isa hana disebut apa kesalahan koknya dalam riwayat apa. Hana disebut apa deca koknya. Yang jelas koknya hanggejet cit malai ke pegah ronya Allah Taala tu ngah tak bengi. Lo hana mampu. Nafsi. Getunyok dudo oleh Nabi Isa, ketulih nejak. Getunyok bak Nabi Muhammad. Nyan kenal mandum urang ja. Ja urang mandum, merun mandum merompok Nabi Muhammad. Bak mengadu. Inan ke kemudian ke pegah oleh Nabi Muhammad. Ana laha. Laki bantu, laki syafaat. Lon memang orang yang pemilik syafaat itu. Alih kagengnya orang lagi yang mandum. Gesujud dari Rasulullah di meyub aras. Ge tasbih, ge hana ge baut. Gesujud trip. Sehingga gekeun oleh Allah Taala irfa rasak ya Muhammad. Baut pekun ulai kata wahai Muhammad. Bedah. Baik le sujud ke. Isfa' tu syafa'. Laki tolong don akan temung pertolongan. Jadi Nabi Muhammad bak watan ke laki tolong je. Yang pun tak ilah jadi bak watan syafaat Nabi berlaku untuk kon cuma untuk umat gopnya mentau. Tapi umat-umat yang Nabi lain menancit. Jadi munyo ke umat Nabi lain mentemung syafaat petuklam ke getanya umat Nabi Muhammad. Jadi alihnya tabah yang bukti dalam riwayat-riwayat itu kan. Ayat tabah tu dalam surat Ad-Duha ayat ke-5. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhanmu hai Muhammad akan memberikan kepadamu di hari akhirat hingga kamu puas. Jadi kepegah di dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, kepegah bahwa watetun ayatnya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Amr bin As. Anna Nabi SAW ba'tiqo Rasulullah SAW dibaca ayat surat Ibrahim ayat 56, yaitu faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Barang siapa yang mengikutiku ke Nabi Ibrahim ke umat gopnya fa huwa minni, berarti onyan bahagian daripada lun. Fa innahu minni, bahagian daripada umat lun. Wa man asani, barang sigata yang maksiat ke lun hai Allah, umat lunyo na yang maksiat ke lun, fa innaka ghafurur rahim, do nu maha pengampun lagi maha penyayang. Lu hana mampu lebih petunjuk. Lun cuma mungkin lun pakat tagai lun dakwah umat lunnya. Munyo yang ikut
patih ke lun, berarti ji bahagian daripada golongan dan umat lun ke Nabi Ibrahim. Adalah kebaca ayatnya, terbayang oleh Nabi Muhammad bahawa dum tingkat Nabi Ibrahim yang julukan goknya Abul Anbiya, ayah para nabi, para rasul. Berarti dakwah goknya nacid yang hana berhasil. Bukti ji na sebahagian umat goknya jid ke pengikut goknya dan na sebahagian yang maksiat ke goknya. Sehingga goknya berdoa, ya Allah, punya yang ikut lun berarti ji bahagian daripada umat lun. Tapi punya ji maksiat ke lun, hana cara ya Allah. Don tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alanya gebaca lom dalam surat, dalam ayat yang berkaitan dengan Nabi Isa, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 118. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka wahai Allah, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Jadi kalau Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi yang hayuk cip, yang membawa misi risalah kerasulan yang na lom pekun syariat dalam agama goknya, na syariat ji lagi Nabi Muhammad cuma tauhid na syariat ji. Nabi umat Nabi Isa pihna yang hana selamat. Berdasarkan ayatnya, wah Nabi Muhammad. Waktu dia baca ayatnya, berarti umat Nabi Ibrahim na sebahagiannya atau noaka. Umat Nabi Isa menancit. Dan yang dalam Al-Quran. Bak waktu lagian, Rasulullah langsung nebu'ut jaro, neliang jaro, nekun. Allahumma ummati. Ya Allah, umat lun ya Allah. Baik Nabi mutira dari umat lun yang dia ke atau neraka. Menan mendoa oleh Rasulullah waktu dia dengarnya nanti. Waknya wujud ternyata kekalan bahawa umat-umat Nabi-Nabi awal, Rasul-Rasul awal yang hebat-hebat, haik ke selamat umat na sebahagian yang dia ke atau neraka. Goknya kagak apa berarti dari ayatnya kerana kemungkinan umat lun atau neraka sih. Langsung Rasulullah neliang berdoa menan. Wa baka alihnya gemar Rasulullah. Jadi doanya langsung gemar. Bak wate tengah gemarnya faqala Allah Taala li Jibril. Perintah oleh Allah Taala Jibril. Wahai Jibril, izhab ila Muhammad. Ja kata Bak Muhammad tanyong salhu. Tanyong baknya. Ma yubki. Tu sebab kata tamu. Hotel doa bno langsung gemar oleh Rasulullah. Gejak langsung Jibril bak Nabi Muhammad alanya gepegah bahawa koknya sedih. Ternyata umat rasul-rasul hebat awal na yang hana selamat. Na yang akan dia ke atau neraka. Jadi hana selamat mendu. Jadi gepegah lagi kan. Alanya nak tali kekeun lagi kan. Jibril balik ba Allah, ngita ba Allah, kemudian keun li Allah kata izhab la Muhammad. Gita ma kata ba Muhammad, qul lahu, pegah ba Nabi Muhammad, inna sanurdika fi ummatika. Kebit kami akan memberikan kepadamu hai Muhammad hingga kamu puas dalam urusan umatmu. Nyan balasan ji. Waktu itu Jibril kali kedua gepegah pesan dari Allah, keun hai Muhammad, pekeun janji gepetuh bak kata ente Allah akan gebantu, akan gebi ke kata lagi kata mu sampai kata apa hanakan tam lakai untuk orang kiamat dalam masalah umat kata wala nasuuka, dan kami tidak akan mengecewakanmu. Yang di dalam tafsir Tabari menang kepegang. Jadi waktu alih kedengar lagi nyan, kekeun li Rasulullah, izan wallahi la afdal. Kalau demikian wahai Jibril, demi Allah aku tidak akan puas wa wahidun min ummati finnar. Jika ada satu orang saja umatku berada di dalam neraka. Jadi li Rasulullah wah catat ke kitanya. Sampai gepegah bak sabah wate Sayyidina Ali nyan ge diskusi dengan penduduk Iraq. Penduduk Iraq kita nyong.
Ai awak adon nebaca ayat Al-Quran kabi. Nepegah bahwa di antara ayat yang menjanjikan keselamatan ke kitanyo, yang paling memberikan harapan besar kita selamat di akhirat adalah ayat yang mengatakan, wahai orang-orang yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dalam rahmat Allah. Wala taqnatu min rahmatillah. Nyo lagi nya awak kata dapat menang. Ken le penduduk Iraknya, betul, kamu menang. Berdasarkan ayatnya, wahai orang-orang yang melampaui batas, artinya orang-orang yang ahli dosa, ahli maksiat, pelaku dosa, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Artinya na mentong harapan kata untuk dalam surga. Kenapa yo? Jadi dari ayatnya gemupung bahwa hanap apakun harapan untuk kitanya dalam surga mantongna berdasarkan ayatnya. Tapi kemudian dikatakan oleh Sayyidina Ali, lakinna nahnu ahlal bait, kamu ahli bait, karena ayatnya yang mumat. Yang mumat menunjukkan bahwa kamu tanya untuk selamat, menjanjikan keselamatan besar di akhirat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini nama cari. Kelak Tuhanmu akan memberikan kepadamu, hai Muhammad, hingga kamu puas. Maknanya Allah ente akan gebi ke Nabi Muhammad, lagi Nabi Muhammad mengut dalam masalah umat. Hana menciro. Pih yang mengut, yang menyojit, insyaAllah kitanya akan bertemu bantuan dari Rasulullah mendu. Jadi kenapa tema yang ke taboh yang pun katente ahwate lagi tanya talake bertemu syafaat dari Rasul, harapkan syafaat. Nah taboh yang gelake ba Rasulullah, yaitu bela muslawut. Karena letak riwayat-riwayat yang pegah bahwa di antara selawut yang menunjukkan kebesaran selawut tu lagi mitu takun diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, aksaru salat alayya kun li Rasulullah, wahai umat lun nepule li gatam selawut telu. Fa innallaha wakkala bi malakan 'inda qabri. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengirimkan perwakilannya seorang malaikat di sisi kuburku. Fa iza shalla alayya rajulun min ummati, apabila salah seorang umatku bersalawat kepadaku, fa qala li zalikal malak, maka malaikat itu akan memberitahukan kepadaku, ya Muhammad, inna fulana bna fulanin shalla alaika sa'a, bahwa sesungguhnya si Fulan bin si Fulan saat ini sedang bersalawat kepadamu. Jadi sehingga kepegah oleh ulama menselawat nyan salah sabuh cara legitanyo berbakti kepada orang tua. Karena mbak wate tanyo tiga tam selawat lagi nan menantap selawat ke Nabi, nan getanyo dan nan wong cik getanyo disebut le malaikat di ke Rasulullah, makhluk paling mulia. Disebut le makhluk malaikat, makhluk yang mulia, di ke makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad. Maka kepegang selawatnya nak ke salah sabuh sarana ibadah untuk kitanya berbakti kepada orang tua. Yang salah sabuh je. Jadi menyoleh kitanya, kiban cara tak balas jasa orang tua. Pokoknya kabi humu. Salah sabuh je berselawat. Bagian. Nyen di antara kelebihan dari selawat. Nyen nalam gue pegang aksiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'ah. Perbanyaklah bersalawat kalian kepadaku pada setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah. Maka sesungguhnya salawat umatku itu diperlihatkan oleh Allah kepadaku pada setiap hari Jumat. Jadi nak pegah oleh para ulama, gepegah munyo le kita nyotam selawat ba orang Jumat. Nyan selawat kita nyo lantung gebalah le Rasulullah. Gebalah. Munyo le kita nyo ta ucapkan selawat dan salim ba orang Jumat,
nyan salim getanyo ge pelemah langsung bak nabi dan nabi ge balah salim getanyo langsung hana pakai perantaraan malaikat. Tapi menyebabkan orang Jumaat, orang biasa orang lain nyan ge pegah bahawa apabila kira umat lun selawat ke lun ke Rasulullah, maka Allah pegita roh nyawang lun hatta arudda alaihi salam, sehingga aku sendiri yang akan membalas salamnya. Jadi mana? Allah Ta'ala gepuah pegita roh Nabi sehingga gejawat salim getanya. Selawat, memang selawatnya riwayat jihle macam-macam. Tapi menurut tarjih Imam Nawawi, selawat yang kita baca di dalam tahiyat akhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Enak. Nyan selawat ge pegah le Imam Nawawi paling get, paling laga, paling hebat, paling hayu. Mamanya yang model lain pehanjit je. Tapi munya mita yang paling get menurut yang kalih gemita le Imam Nawawi nyo selawat yang geken selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah. Maka nyo gohlom tak pegah tak mencekot masalah kelebihan selawat yang lain-lain ilom. Nah selawat yang apabila tak kentek je ke membantu dan yang pulih dari penyakit macam-macam. Pemudah rezeki macam-macam. Pemudah pintu rezeki. Jadi inti je selawatnya salah sabah je hilang keistimewaan selawat. Bahawa selawat apabila lagi tanya takun nyan pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Selawatnya kan doa pasti diterima. Karena apa makna Allahumma salli, ya Allah neplay rahmat ala Muhammadin, ala Sayyidina Muhammad. Itu pangulai kamu Nabi Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan ada keluarga pangulai kamu Nabi Muhammad. Neplay rahmat ya Allah. Jadi nyo makna ji doa berarti. Allahumma salli menancit salim, neplay kesejahteraan, nepu selamat orangnya dari mara bahaya dunia sampai akhirat. Jadi makna ji bahwa makna selawatnya nak doa yang sebetulnya makna doa gepegah dalam riwayat hadis, rajulun yaqulu ya Rab wa mashrabu haram wa ta'amuhu haram wa malbasu haram anna yustajabulah. Seorang laki-laki mengatakan berdoa pada Allah, ya Rab, dia bermohon, sementara pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana bisa Allah menerima, memperkenankan doanya? Syarat doa berarti hanjitna jenis makanan yang haram. Hanya nak adab belum, harus mulai dengan puja pada Allah. Hanya benar selawat. Hanya dalam munyoget nak adab jihlam juga tu dalam keadaan suci, menghadap kiblat. Kalau tempat-tempat yang mustajabah doa, wate-wate mustajabah doa, biunging biu kalon. Jadi le adab doa. Tapi munyo selawatnya hanya pakai mendung. Menantam selawat langsung diterima. Dan nyo sepakat ulama mendung pegang. Karena dia pegang di dalam kitab Kifayatul Adqiyah. Di dalam kitab Kifayatul Adqiyah, Syekh Bakri Syata, pengarang kitab I'anatul Talibin, dia pegang. Inan gebuut sabah. Inna jami'al a'mal
minha mardud wa minha maqbul. Minha maqbul wa minha mardud. Semua amalan manusia itu sebahagiannya diterima, ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan ditolak. Amai kita nyo yang tak buat pula mentong. Nah kemungkinan diterima oleh Allah Ta'ala, nah kemungkinan itulah hang gitu. Illa salata ala nabi, kecuali bersalawat kepada Nabi. Fa innaha maqtu'un biqabuliha. Sesungguhnya salawat itu dipastikan diterima. Wa huqiya ittifaqul ulama ala zalik. Gepegah lekoknya sepakat ulama mandum pegah nyo menang. Jadi beda ibadah selawat dengan ibadah yang lain. Don nepubut puasa nang kemungkinan terima, nang kemungkinan ditolak. Don nemu doa agak bunuh. Letak adab dan syarat ji. Munyo tanya dalam doa baca dengan hana adab. Kemudian atau dalam doa tapi dalam keadaan makanan yang tanya apa jauh harum. Ia yang tanya je harum. Pakaian kita tanya harum. Kemungkinan untuk diterima hana. Karena hana melanggar dengan syariat. Iban cara diterima. Ya menang. Tapi munyo selawat diterima pasti. Maqtu' bi qabuliha kepada. Ikraman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya salah satu bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi. Ya, makanya kita nyo ke yang dia kepegah kita nyo betul ji bahagia tetap dia kita nyo. Pakon karena gepuruh kita nyo dia ke umat Nabi Muhammad. Nyan nikmat paling raya bagi kita nyo. Boh munyo model lagi nyo, nah yang pegah. Antara kategori Nabi lagi nyo. Laginya Nabi gewuh kita nyo. Laginya cinta Nabi ke kita nyo. Baik dah pergi malu. Dah peringat dah peraya orang Nabi. Orang lahir Nabi. Kecuali memang tanya ka buta kai buta ka hati. Jadi memang nyo ke contoh bahawa Nabi Muhammad hana moyang-moyang buah ke kita nyo. Hana tanggung-tanggung, hana cilek-cilek. Betul-betul goknya ngepejuang ke kita nyo. Nyan untuk golong terpegah memang na syafaat dong, syafaat dari Nabi. Syafaat dari Nabi yan, syafaatul kubra, berlaku untuk pelaku dosa besar. Jadi nanti orang-orang untuk yang orang kiamat, walaupun orang yang pelaku dosa besar, nah kemungkinan untuk syafaat dari Nabi. Tapi baik untuk ya, kenapa yang mana aku tak buat je ini saya, untuk kamu temen. Cuba cara temen. Punya temen. Kan selawat je. Selawat yang kita nyo baca pasti getuang le Allah. Pasti getuang. Hana yang getulak. Bahkan gepegah bahkan gepegah selawat nyo seandai jih diken le orang munafik dituang cik Allah Taala. Sama pahala nak gebi ke. Menang. Gitu. Karena apa kon? Salah satu bentuk kemuliaan Allah nak mulia Nabi Muhammad. Makhluk yang paling mulia. Tanya kalian tak pegah. Munyo ronyo tanya tanging laut, pakiban luah, gunung pakiban haya, langit pakiban haya. Tabayang lagi tanya surga dengan nikmat je mandum kan? Pakiban haya. Nabi Muhammad lebih nikmatnya mandum di sisi Allah. Khairu khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah, ciptaan Allah Ta'ala. Hana yung surga di sisi Allah dibanding dengan Nabi Muhammad. Lebih tat mulia Nabi kita nyo. Jadi alhamdulillah lagi kita nyo metemeng apa kun pujit kita nyo roh dalam umat Nabi Muhammad. Jadi dengan berkat Nabi Muhammad maka harapan paling raya untuk kita nyo selamat. Tinggal lagi kita nyo orangnya sesuaikan bentuk. Yang pun ubud ubena yang wajib, yang bena mampu. Yang wajib ubud mandum, nya hana istilah hana mampu.
Tapi munyo masalah yang sunat, ubud ube mampu. Kemudian pula selawat. Karena dalam riwayat yang lain kepegah aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Manusia yang paling tinggi derajatnya di sisiku besok di hari akhirat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Di umat Nabi Muhammad tanya tengok, toh yang paling lem selawat ke Nabi, yang kenyan yang paling tua dengan Nabi. Tengok orang kiamat. Nyen hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Hibban, dan bahkan gepega ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala inna anjakum yaumal qiyamati min ahwaliha wa min mawatiniha aksaruhum alayya salatan. Bahwa sesungguhnya orang yang paling selamat di antara kalian kelak di hari akhirat, di hari kiamat, dari beberapa tempat yang berbahaya dan dari huru-hara hari akhirat, selamat dia adalah yang terbanyak bersalawat kepadaku. Jadi menang kepada Nabi Muhammad. Orang yang paling berat selamat itu, jaminan selamat, semakin lem salawat tanya ke Nabi Muhammad, maka semakin raya harapan katanya selamat untuk awak akhirat. Jadi hana dengung-dengung, baik fikir kiban salawatnya. Hana saban lagi dengan ibadah padu-padu boh ibadah yang lain gitu. Sehingga ke pegah oleh ulama munyo katanya boh tapubut sembahyang sunat. Guyu ganto dengan pula salawat dan istighfar. Guyu ganto dengan pula salawat dan istighfar. Kadang punya sembahyang, palai tu sembahyang. Ayam palai wate, rukuk, sujud dan segala macam. Punya salawat, tengah taduk, tengah tadang, tengah tajak, barang ngajan je tak buat. Dan pasti diterima di kotik. Jelas kan? Jadi nyo kelebihan selawat. Dan yang hana taploh memendum, lecat mendum kelebihan selawat yang lain tu. Jadi nyo untuk lagi tanya kadang-kadang pakon tanya kemudian om selawat. Hanro takut. Karena tanya hana tak taturi Nabi. Hana tak tuto. Togoknya. Hotel ulama ke pegah. Nabi Muhammadnya makhluk paling get. Encik bayangkan Rasul Allah yang wajib kita nyoturinya paduk doa nama berapa limong kan yang kena dah pegah lagi tanya bahawa dalam masa Nabi Adam ngongon anak goknyan ngongon umat goknya mendung Allah nepilih sira pemimpin yang akan membawa misi risalah dari Allah. Dipilihlah Nabi Adam. Allah nekalon bahawa hati Nabi Adam nak hati umat yang paling get lah masanya. Dipilihlah Nabi Adam sebagai rasul yang akan mengemban misi dari Allah. Menancik nabi-nabi lain. Nabi Nuh nak orang yang paling get lah masanya. Dipilih oleh Allah dia ke rasul yang membawa misi dari Allah. Nabi Ibrahim menancit Nabi Nuh, menancit nabi-nabi lain, menancit mandu. Berarti dia takkan lagi tanya, nabi-nabi dan rasul itu adalah pilihan orang terbaik pada masanya dan di kalangan umatnya. Masa manusia matanya, orangnya yang paling get. Gecok orangnya. Berarti rasul-rasul itu adalah orang pilihan mandu. Lih mustahau bina Nabi dan Rasul, dipilihlah juratu pemimpin Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, dalam kalam kiban dupnan Nabi-Nabi atas mustahau Nabi-Nabi dan Rasul, orang pilihan mandu, dipilih juratu pemimpin bagi orangnya mandu, Nabi Muhammad. Ya. Nyan baru untuk baru jino dah tutup. Telih kata tutup jino. Nyan ke orang yang akan berselamat lu. Nyan ke orang yang patut wajib belum tutup. Karena
Karena nanti koknya le tak jaminan yang kan gebi kelun keselamatan orang akhirat. Jadi nyan ke Nabi kita ni. Nyan ke koknya tiga-tiga makhluk. Jadi le tak kalon munyo tanyo tak baca lagi sejarah orang pengarang Dalail Khairat Syekh Busiri kan luar biasa nya. Koknya orang yang lumpuh tapi koknya kasaf Nabi. Yang pengarang Dalail Khairat. Siat koknya melumpuh Rasulullah. Siat melumpuh. Dalam sebuah hotel atean anak tre bang melumpuh. Sampai gemuk koknya rindu datang memumpuk lah Nabi dalam lumpuh. Sehingga ditulis dalam syair bait di akhir bait Dalail Khairat, min tazakku jiranin bizi salami mazasta dam anjara min muqlatin bidami. Koknya gekeun kero. Hai Busiri, pe karena gata tingat cat ke tiro ngon yang duk di miyuk bak salam. Karena tingat tak don ke gopnyan sehingga gata tapi ile dari mata gata darah ngon ia mata menjampu. Jadi Imam Busiri pengarang Dalail Khairatnya Pak Wate koknya rindu tak ke Nabi karena tabi-tabi tibi ia mata sampai hanale ia mata itu biat menjampu ngon darah. Dan yang ditulis dalam bait syairan. Amin tazakkuri. Apakah karena kamu teringat jiranim bizi salami, seorang teman yang ada di bawah pohon salam yang gata kaduk dua jamun maksudnya Nabi Muhammad. Sehingga koknya tapi temu nyan orang yang orang istimewa yang bertemu kasaf Nabi. Jadi bertemu merompok dengan Rasulullah Nabi. Makanya pakon lam nanggro ke tanyonyo gue baca selawut Dalail Khairat. Jadi kon tiga bakong yang pekeun yang petaho Dalail Khairatnya yang pakai selawut yang susun selawut-selawutnya mandu. Luar biasa pokoknya. Jadi menang. Alian holom tak baca le baca behana ijak taga ya. Baris ke-6. Dan setengahnya baris yang ke-6 dan setengah daripadanya daripada apa? Kelebihan salawat kepada Nabi ya. Setengah daripadanya kelebihan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu diriwayatkan oleh jumhur ulama, mayoritas ulama. Annahu sallallahu alaihi wasallam jaa zata yaumin wal busra tura min fi wajhihi faqala sallallahu alaihi wasallam annahu ja'ani Jibrilu alaihi salam faqala amma tarda ya Muhammad ayyusalli alaika ahadun min ummatika salatan wahidatan illa sulliyat alaihi asharan wala yusallimu alaika ahadun min ummatika illa illa sallaita alaihi asharan wala yusallimu alaika ahadun min ummatika illa sallamta alaihi asharan. Tercibuh makna ini. Artinya bahwasanya Rasulullah SAW datang pada ketika siang hari dan kesukaan dilihat atas mukanya. Maksudnya Rasulullah baktio coo timang gejak merompok sahabat dalam keadaan rumeh muka. Busra tura fi wajhi. Jadi kalau rumeh wajah Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam hukam. Rasulullah gejak baktio merompok sahabat. Sahabat ote gengiang wajah Rasulullah koknya tengah wajah yang gembira, kon wajah yang sedih.
Menan mufumnya. Jadi maka bersabda Nabi SAW bahwasanya datang akan daku Jibril. Maka katanya, maka katanya adalah Allah Ta'ala berfirman, adakah tiada ridha engkau ya Muhammad bahwasanya tiada mengucap salawat atasmu oleh seorang daripada umatmu akan satu salawat melainkan aku ucapkan salam tu alaihi, berarti melainkan aku mengucap salawat atasnya 10 kali. So Jibril gebi haba berita gembira kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gejak ge pegah bak sahabat bahwa lun Tok Jibril gebi berita gembira. Hai Muhammad, hanak tiban hanak gata han tenang. Unyo apabila sira umat gata selawat 3 gata, Allah gem selawat kurangnya 10 go. Menan. Dan tiada mengucap salam atasmu oleh seorang daripada umatmu melainkan aku mengucap atasnya salam 10 kali. Yang menan janji. Jadi man shalla alayya salatan, dalam riwayat man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyaran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Menan. Bahkan dalam riwayat yang lain yang lebih panjang, kon cuma selawat oleh Allah Ta'ala gebalah 10 go. Tetapi gebicit muhiyat anhu sayiatuhu 10. Gesampuh 10 buah kejahatan, decaubit, dan gepeik derajat 10 derajat. Muhiyat anhu asaru sayiatin wa rufi'at lahu asaru darajat. Yang mana dalam riwayat kebaga. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW, man shalla alayya sallat alaihil malaikatu ma shalla alayya fal yuqallil inda zalika fal yuksir. Artinya barang siapa mengucap salawat atasku, maka mengucap atasnya salawat oleh malaikat selama ia mengucap salawat atasku itu. Jadi barang 3 yang selawat ke Nabi 3, berarti malaikat gem selawat ke orangnya 3. Di Allah padu 10. Benar. Maka tiada disedikitkan daripada yang demikian itu. Hana ge kurang membaca. Atau dibanyakkan akan dia. Jadi hana ge pelebih, hana kurang. Dan lagi sabda Nabi SAW, aulan nasibi aksaruhum alayya salatan. Artinya bahwasanya yang terlebih aula manusia denganku, dengan daku itu, yaitu orang yang membanyakkan mereka itu akan mengucap salawat atasku. Din menan. Orang yang paling to dengan Nabi untuk orang kiamat, orang akhirat, nak orang yang paling salawat kurangnya. Anyan gepegah sebahagian ulama. Nyo na tabuh hal yang menarik. Mesti ingat, pegah haju kan. Dina urun temanyong ba Imam Jaluddin Asyuti. Wahai Imam Jaluddin Asyuti, Syekh nyatakan nanyo. Hai Syekh. Wahai Imam, bukamunya memang Nabi Muhammad makhluk yang paling haya di sisi Allah. Pakon le Allah neperintah malaikat sujud ke Nabi Adam. Tapi hantum ke perintah malaikat sujud ke Nabi Muhammad. Dah jawab pertanyaan. Kira-kira tahu jawab. Gue pegang. Ternyata gue pegang. Gue jawab oleh Nabi Imam Jaluddin Asyuti. 2 boh jawaban. Yang pun gue pegang. Kita tepi lagi tanya. Bahawa Allah wate guyu perintah sujud malaikat ke Nabi Adam, hana ruhnya kubur. Hana ruh Allah.
ubud ke Nabi Adam. Tapi waktu Allah nak perintahkan berselawat ke Nabi Muhammad, rohan Allah Taala berselawat. Doh, ya apakun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah roh dalam selawat ke Nabi Muhammad. Kan, nyan hebat ni. Yang pun takon bunuh. Apa jawaban yang pun? Bertapa lagi tanya bahawa memang betul Allah hendak perintah malaikat untuk sujud ke Nabi Muhammad, lagi perintah ke sujud Nabi Adam. Malaikat sujud ke Nabi Adam, hanaruh Allah. Naruh pubut oleh Allah Ta'ala buatnya. Tapi bak wate goknya perintah menselawat ke Nabi Muhammad, goknya pun yang menselawat. Dan malaikat roh cik. Nengkalon, innallaha pun goknya gerok ke pegang. Wa malaikatahu, dan malaikat goknya yusalluna 'alan nabi. So lebih hebat. Lebih hebat Nabi Muhammad jauh datang. Yang kedua ke pegang tu oleh Imam Jalaluddin Asyuti. Sujud malaikat penghormatan kepada Nabi Adam cuma sekali terjadi. Di masa 3 saja yang kejadiannya. Tapi menselawat ke Rasulullah diperintah oleh Allah Ta'ala di dalam sembahyang 5 waktu ke Nabi Muhammad. Habis sampai orang kiamat. Kelebihan Nabi Muhammad dibanding daripada Nabi Adam korok. Ya, jadi ahwate buat sujud malaikat, sujud memang sujud ta'zim, maksudnya sujud menghormat. Kon sujud ada di semua. Kon makna malaikat ke sujud ke Nabi Adam, kat semua Nabi Adam kon. Maksudnya sujud ta'zim, peraya. Menyatakan lagi tanya, apa takan? Pemulia. Perintah oleh Allah Ta'ala malaikat untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Kon yo malaikat yo sama Nabi Adam. Jadi menan jawaban daripada Imam Jalaluddin Asyuti-nya langgru kalau luntik pun naling di Facebooknya. Syekh Tiro ulama senior di Al-Azhar, Syekh Ad-Daqqaq lu pegah. Yang ke atasnya lun cekot. Ya, pertanyaan kepada Imam Jalaluddin Asyuti. Munyo memang Nabi Muhammad lebih hebat Nabi Adam daripada Nabi Adam, pakon oleh Allah Ta'ala hendak perintah sujud malaikat ke Nabi Muhammad. Munyo memang Nabi Muhammad lebih hebat. Tapi kejawaban dia menan kepada. Menunjukkan bahawa ainan na terjemahan ji dalam bahasa Indonesia jadi lu fikir kamu ada ahno ya. Apa sih belum? Apa? Tutup kepada alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina bihi abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah sudurana wa antaliq bihi lisanana wasta'mil bihi abdanana wa qawwi bihi azmana bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil